Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang saat ini sedang menyimak atau sedang melihat acara ini. Ya, ini adalah episode pertama kita dalam OWL TV. Ini adalah salah satu acara yang kita laksanakan untuk bisa mengenalkan lebih dekat tentang SMK 17 Agustus Genteng. Dan saya Yazi Sultanesya hari ini akan berbincang-bincang mengenai SMK 17 Agustus Genteng dengan salah satu orang yang berada di balik salah satu yang bikin banyaknya siswa yang masuk ke sini, yaitu unit PPDB atau penerimaan panitia penerimaan peserta didik baru. Benar nggak sih? Ya, yang penting kita langsung saja langsung menyapa ke beliaunya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Imam Tohari. Iya. Iya, jadi kalau untuk siswa-siswi dari SMK 17 Agustus Genteng pasti sudah nggak asing dengan beliau. Beliau ini adalah salah satu guru di SMK 17 Agustus Genteng dan beliau juga merupakan salah satu orang di balik suksesnya yang bisa membuat banyak siswa masuk ke sini juga tentunya di dalam kepanitiaan PPDB. PPDB itu apa sih Pak? Penerimaan peserta didik baru. Oh iya, benar ya. Benar. Ya, jadi kebetulan perlu diketahui juga saat ini memang sudah mulai cukup banyak anak-anak yang keluar dari atau lulus dari SMP atau kelas 9 SMP atau sederajat atau MTS juga yang kadang bingung juga harus memilih kemana untuk melanjutkan studinya, harus kemanakah enaknya melanjutkan untuk menggapai cita-cita juga. Nah, dan salah satunya ini adalah SMK 17 Agustus Genteng yang bisa menjadi salah satu pilihan atau opsi untuk bisa melanjutkan studinya untuk jenjang SMK sederajat. Nah, Pak Imam selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta didik baru ya. Ini untuk di SMK 17 Agustus Genteng kan sudah dibuka ya Pak ya? Betul. Mulai kapan sih Pak? Pembukaan sebenarnya itu mulai bulan Februari. Gelombang pertama sampai pada April. Iya. Kemudian Mei sampai sampai Maret. April sampai Mei itu adalah gelombang kedua dan gelombang ketiga itu 1 Juni sampai nanti tanggal 10 Juli. Sampai 10 Juni. Itu untuk gelombang 3. Gelombang 3. Betul. Oke. Berarti untuk pendaftarnya sendiri yang disediakan nih Pak dari SMK 17 Agustus Genteng dari kita sendiri ini selain datang langsung ada juga cara lanjut bisa daftar? Betul Pak, ya Cid ya. Jadi untuk PPDB tahun ini sebenarnya sudah dilakukan dari tahun-tahun yang kemarin. Ya. Cuma tahun ini memang lebih kita maksimalkan yaitu PPDB dengan cara online, yaitu mereka tinggal aja buka linknya ppdb.smk17genteng.sch.id. Jadi bisa diakses di situ, tetapi anak juga dapat juga Pak untuk mengunduh hasil pendaftaran tadi atau mencetaknya di perangkat mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi cukup simpel juga. Iya, simpel, mudah, sangat mudah. Harus datang ke sekolahan langsung kan mungkin jarak juga dan masa pandemi juga ya. Betul. Betul. Jadi bisa pendaftaran via online juga tentunya. Nah, ada berapa program studi atau jurusan yang ada di SMK? Kita ada 6 prodi atau 6 kompetensi keahlian. Yang pertama yaitu teknik dan bisnis bidang motor, yang kedua yaitu teknik komputer dan jaringan, kemudian yang ketiga adalah bisnis daring dan pemasaran, yang keempat otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yang kelima yaitu akuntansi, dan yang terakhir atau yang keenam adalah perhotelan. Jadi kita punya 6 Pak, punya 6 ya. Nah, untuk diketahui ya, jadi memang ada 6 jurusan yang ada di SMK 17 Agustus Genteng. Yang suka hobinya otomotif ada teknik sepeda motornya. Betul. Kemudian yang suka hitung-hitungan duit akuntansi ke akuntansinya atau AKL-nya. Betul. Kemudian yang suka jadi orang-orang kantoran ini. Ya, lebih enak sepertinya ya. lebih enak, lebih nyaman, lebih dingin. Karena tidak di lapangan. Iya, kemudian juga OTKP-nya juga. Betul. Ya, kemudian
kemudian ada lagi ini pemasaran, Betul. bisnis daring dan Dan pemasaran. pemasaran. Ini sesuai dengan situasi yang ada. Betul. Bisnis daring atau online ya. Betul, betul. Jadi diajarkan juga. Kemudian ada lagi TKJ. Tadi komputer dan jaringan, dan yang terakhir yang sedang banyak digandrungi ini jurusan Produk, betul. Jadi gini Pak, kami sampaikan bahwasanya untuk teknik dan sudah motor, meskipun ini adalah teknik otomotif ya, Iya. biasanya laki-laki gitu ya, bisa laki-laki tidak, siapapun bisa. Yang penting boleh. jelas, boleh. Yang penting jelas Pak, yang penting jelas apanya? jelas statusnya laki-laki atau perempuan, Oh, iya. boleh. Dan boleh juga jelas niatnya. Sungguh-sungguh, betul. ya. Dalam artian kan untuk pendataan kan pasti ya, kalau di lembaga pendidikan ada laki-laki ada perempuan, jadi tetap boleh anak perempuan mau mengambil teknik dan bis sepeda motor itu boleh. Karena teknik dan bis sepeda motor kita ini adalah salah satu di Kabupaten Banyuwangi dan di Kabupaten Besuki yang bekerjasama juga dengan produsen internasional, yaitu kendaraan Yamaha. Jadi peralatan kita semuanya memang sudah standar dari Yamaha, bahkan motor pun atau tempat praktek pun dan yang lainnya perangkatnya pun juga semuanya standar dari Yamaha. Itu untuk teknik dan bis sepeda motor. Tapi juga apa tidak mempelajari merek yang lain juga tetap, karena di pasaran kan tidak hanya satu merek saja, tapi semuanya. Oleh karena itu kita juga belajar dari merek yang lain juga untuk anak-anak di teknik dan bis sepeda motor. Kemudian yang kedua, teknik komputer jaringan yang Pak Istri sampaikan. Apalagi sekarang ya Pak ya, semuanya kebanyakan pembelajaran membutuhkan online. Iya, benar. Apalagi online ini kan setahun ya Pak ya, setahun sudah berjalan, betul, pandemi, betul. Jadi ini sebenarnya kesempatan anak-anak yang mengambil jurusan teknik komputer jaringan mempelajari secara betul bagaimana mereka menyediakan akses jaringan kepada para konsumen misalkan, atau para user, para penggunanya misalkan. Jadi mereka bisa menggunakan cara ini atau mengambil jurusan ini untuk lebih kreatif lagi, bagaimana bisa mengelola tentang jaringan. Kita kerjasama juga dengan perusahaan besar juga yang gunanya kembali lagi ke anak-anak untuk meningkatkan prestasi dan kualitas anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu bisnis dan pemasaran. Sekarang siapa yang tidak mengenal, mohon maaf ya, kemarin gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Misalkan siapa yang gak kenal Tokopedia? Ya. Siapa yang gak kenal dengan Shopee, Lazada, kemudian tempat-tempat lain, jual beli online luar biasa. Kalau kendaraan mungkin ada ONX, ada Garasi ID misalkan. Anak-anak juga terutama pada produk-produk yang kita kita buat sendiri misalkan, atau mereka berwirausaha. Jadi anak-anak bisnis dan pemasaran ini adalah anak-anak yang kita ciptakan untuk mereka bisa berwirausaha sekaligus mampu untuk memasarkan produk mereka sendiri. Apalagi sekarang dengan musim daring atau online seperti ini, maka untuk pemasarannya ya tidak hanya manual aja Pak, tapi menggunakan dengan cara yaitu online. Tetapi kita juga masih belajar juga dengan konvensional agar anak-anak juga mengetahui bagaimana mengelola bidang pemasaran manual ataupun online atau offline seperti itu. Kemudian yang ketiga atau keempat ya, yang keempat adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sebenarnya ini adalah produk kita Pak, produk kita yang lama, berpindah-pindah. Mungkin yang menyaksikan acara pada saat ini mungkin ada yang alumni ya, bisa ada yang alumni, ada yang sudah punya momongan juga, bahkan mungkin anaknya juga ada suka di sini berdaftar ataupun sudah, ataupun nanti mau mendaftar lagi ke sini gitu ya. Jadi kalau dulu namanya adalah sekretaris, APK, sekarang OTKP. Jadi berubah-ubah Pak. Karena apa? Tetap kita mengikuti perkembangan zaman atau sesuai dengan situasi pada saat ini. Jadi namanya adalah OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi dulu mungkin diajari tentang pengetikan yang menggunakan mesin ketik misalkan. Mungkin dulu pernah merasakan Pak Yacid? Pernah. Gimana? Juga. Pernah masuk dari sini? Kayak butuh tenaga. Oh betul. Apalagi yang kelingking ini yang sering masuk ini, Jadi gampang-gampang salah ya. Jangan salah pencet. Jadi salah. Jadi seperti itu. Sekarang kan semuanya sudah menggunakan digital, menggunakan komputer misalkan. Dulu yang namanya mengarsipkan kan cetak lah ya, kemudian dimasukkan dalam lemari dan itu disimpan gitu. Sekarang kan tidak, bisa disimpan di elektronik. Pengeram juga bisa menggunakan
email, ya kan? Bisa menggunakan cara yang lain, bahkan di WhatsApp pun juga bisa kita bersurat. Jadi itulah yang kita maksudkan di sini OTKP adalah bagaimana anak-anak ini bisa terampil di bidang perkantoran dengan teknologi yang saat ini berkembang. Jadi jangan remehkan ya, jangan sepele, enak duduk di tempat, tidak. Mereka kerja juga, cuma mereka dengan cara yang rapi, karena mereka didesain atau ditujukan untuk anak-anak yang memiliki skill di perkantoran, Pak. Itu. Kemudian yang keempat, kelima, akuntansi. Akuntansi dan keuangan lembaga, ya. Dulu kalau ini namanya dulu akuntansi, sekarang lagi pindah ke AKL. Dulu bukan akuntansi juga kok. Zaman dulu seingat saya itu tata buku atau apa gitu loh. Seingat saya, kalau nanti salah bisa dikoreksi karena itu tahun 80-an mungkin gitu. Kita kan belum lahir. Jadi kalau ada yang sana bisa dikoreksi. Kemudian akuntansi ini tidak hanya menghitung ya, dulu mungkin mencatat manual Pak ya, mencatat manual, bikin jurnal misalkan, garis buku besar gitu ya. Itu ya mungkin anak-anak perempuan kebanyakan, anak-anak telaten. Betul, telaten. Oleh karena itu untuk anak-anak yang sekarang juga diajari bagaimana mereka menggunakan akuntansi menggunakan komputer sesuai dengan perkembangan. Prospeknya panjang kok Pak, panjang, karena anak-anak juga bisa nantinya ke koperasi, bisa ke bank gitu, dan yang lainnya banyak sekali, karena semua perusahaan membutuhkan akuntan, seorang akuntan seperti itu. Ini akuntansi. Kemudian yang keenam itu adalah perhotelan Pak. Kata-kata hotel menyenangkan sepertinya. Sesuai dengan industri yang berkembang saat ini. Betul. Apalagi kalau sudah hotel berarti kita berlibur. Sudah liburan, sudah enak ya, sudah enak seperti itu. Untuk perhotelan ini program baru memang dari SMK 17 Genteng. Jadi alhamdulillah tahun ini kita meluluskan satu angkatan perhotelan tahun ini. Dan mereka sebagian memang sudah diterima di tempat kerja, sebagian masih proses ya, karena baru tanggal minggu kemarin baru berurusan. Jadi perhotelan ini Pak, kita menyambut di Banyuwangi ini kan luar biasa. Perkembangan pariwisata, siapa yang tidak tahu Banyuwangi? Ya, jadi banyak orang yang datang ke Banyuwangi. Ya, slogannya apa lupa sih namanya. Datang, Anda pasti ingin kembali itu. Ayo ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali ya, gitu. Oh iya, yang mana ya? Jadi jadi banyak hal yang Banyuwangi lakukan. Kita juga mendukung atas prestasi pemerintah daerah ya berkaitan dengan pariwisata. Kita siapkan SDM yang siap untuk mengisi atau mengelola pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, terutama anak perhotelan yang kita siapkan untuk mengisi tempat-tempat kerja yang ada di Banyuwangi, terutama perhotelan. Seperti itu Pak. Jadi terlebih lagi kalau perlu diketahui juga SMK 17 Agustus Genteng ini juga bekerja sama dengan banyak lembaga ya Pak. Betul. Oke. Dan yang paling penting juga kabarnya siswa-siswa yang lulusan dari SMK 17 Genteng ini yang sudah lulus ini juga siap untuk ditempatkan kerja. Jadi ada lembaga khusus ya. Betul. Jadi memang ada namanya BKK. Apa itu BKK? BKK apa? Bursa Kerja Khusus. Betul, cocok ya. Jadi kita tidak hanya input yang kita pikirkan, tidak hanya kita memadai anak SMP atau MTS kelas 9 yang mau masuk kelas 10 terus pakai SMK kita, tetapi kita juga akan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi mereka ketika sekali mereka sudah betul-betul selesai dan tuntas menempuh di SMK 17 Genteng. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkan mereka ke dunia kerja. Jadi kita tidak lepas tangan, tetapi kita pun juga tidak bisa memaksa ketika ada anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah. Betul. Jadi intinya kita sudah menyiapkan anak-anak untuk siap berwirausaha, bekerja ataupun nanti majukan perguruan tinggi atau kuliah. Jadi lengkaplah di SMK 17 Genteng ini bagaimana kita bisa mencetak anak-anak menjadi tenaga terampil dan profesional, tapi kita juga siap untuk kerja, bahkan mereka siap untuk kuliah. Nah, ini jadi sepertinya
salah satu keunggulan sekolah di SMK 17 Agustus Genteng adalah selain siap juga untuk berwirausaha, betul, siap juga untuk bekerja, dan kita siap dari sekolah pun juga siap untuk menempatkan kerja juga. Dan yang pasti siswa-siswi lulusan dari SMK 17 ini juga siap dan bisa untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Semuanya betul. bisa ya. Semuanya bisa karena slogan SMK adalah SMK bisa. Kita pasti bisa ya? Oh bukan. Bukan. Oh ya, jadi Saya ketinggalan. jadi SMK bisa gitu, pasti iya. bisa kan ditambahi karena banyak hal, jadi pasti bisanya seperti itu. Oke. Nah, jadi itu satu alasan juga kenapa harus bersekolah di SMK 17 Agustus Genteng. Jadi ini menjadi alasan kenapa sebaiknya sekolah di sini saja, karena ada 6 jurusan yang sudah disampaikan tadi. Tinggal pilih passionnya yang mana, Betul. sukanya yang mana, Betul. dan yang pasti dari guru-guru yang ada di SMK 17 itu juga sudah cukup berkompeten juga tentunya untuk bisa memberikan ilmunya. Dan setelah lulus siap ditempatkan kerja, siap untuk bisa berwirausaha, dan juga kalau mau kuliah juga bisa juga. Iya. Ya. Terus gini Pak, sebenarnya ya status SMK itu bagaimana gitu ya, akreditasinya bagaimana misalkan, itu kan lebih penting. Karena tadi saya masih ingat kuliah, bahkan ada perguruan tinggi itu yang meminta status akreditasi. Ya, minimal A, minimal B. Betul, betul. Alhamdulillah di SMK 17 Genteng ini Pak, akreditasinya A. Tuh. A semuanya rata-rata di atas 90. Baik. Jadi seperti itu. Jadi bagi adik-adik ya, ada di SMP, MTS atau mungkin Bapak Ibu wali muridnya yang nanti juga masih bingung mau anaknya lulus SMK itu atau SLT sederajat itu mau kuliah atau bekerja, silakan datang ke SMK 17 Genteng. Jangan usah takut ketika panjenengan nanti anaknya keluar, mereka siap kerja, dan ketika mereka kuliah pun mereka tidak terhalang lagi karena syarat akreditasi dari sekolah sebelumnya. Seperti itu Pak. Dari SMK 17 kan sudah terakreditasi A. Betul, Bisa diterima betul, di mana saja. betul. Ya. Oke, baik. Jadi perbincangan ini juga cukup luar biasa. Jadi bisa membuka wawasan kita tentang SMK 17 Agustus Genteng. Mungkin terakhir Pak yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Oke, yang terakhir yaitu kita masih masuk pada gelombang 3 Pak Saat ini ya. saat ini, dan terakhir yaitu nanti sampai tanggal 10 Juli. Oleh karena itu gunakan kesempatan ini, jangan sampai nanti kelewatan. Karena kalau sudah kelewatan kan berarti harus mengulang tahun berikutnya lagi. Karena kenapa Pak kami bilang seperti ini? Karena banyak anak-anak yang dalam tanda kutip ya, dia belum sekolah misalkan, akhirnya dia harus tahun berhenti, atau dia salah memilih sekolah, sehingga nanti dia kembali ke sini, kembali kelas 10. Oleh karena itu gunakan kesempatan ini, ingat masa depan tidak berhenti di sini saja. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Imam sudah datang dan juga bergabung dan juga memberikan wawasannya hari ini. Dan jadi buat pemirsa juga, untuk wali murid juga, mungkin untuk siswa-siswi yang masih belum menemukan sekolah tujuan, jadi langsung saja bisa daftar ke SMK 17 Agustus Genteng. Tidak ada alasan lagi yang lain untuk tidak bersekolah di SMK 17 Agustus Genteng. Kenapa tidak? Karena lulusannya sudah terbukti siap bekerja, siap berwirausaha, dan juga siap untuk berkuliah juga. Jadi tunggu apa lagi, bisa daftar sekarang juga di SMK 17 Agustus 1945 Genteng. Dan saya Yansi Sultanisya bersama Bapak Imam sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.